Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta Aulia, perwakilan dari kelompok 3, akan membahas materi mengenai kolerasi antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Kami dari kelas PKI 2A, dan pemateri pertama adalah akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah filsafat. Filsafat adalah bahasa serapan dari kata majemuk, yaitu yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, di mana filo artinya suka atau cinta, sedangkan sofia artinya kebijaksanaan. Maka filosofia diartikan orang yang cinta kebijaksanaan. Orang yang pertama kali mengemukakan kata filosofia adalah Pitagoras. Sebagai reaksi terhadap cendekiawan pada masa itu, karena menganggap bahwa mereka adalah ahli-ahli pengetahuan. Dari kata filosofia lahirlah kata filsafat yang dalam bahasa Arab diwajankan kepada fa'lala, fa'lalah, dan fi'lal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat sendiri diartikan sebagai pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Yang kedua yaitu filsafat Islam. Menurut Ahmad Ghalib, banyak orang yang berpendapat bahwa filsafat dan Islam ada hal yang berbeda, seperti halnya keabadian alam. Nah, dari situ asumsi-asumsi ini melahirkan identifikasi-identifikasi yang berbeda terhadap filsafat yang berkembang di masa keemasan Islam tersebut. Sebagian orang menjuluki filsafat Islam karena orang-orang yang mengkaji filsafat tersebut adalah orang muslim yang notabene berarti beragama Islam. Namun ajaran filsafat itu belum tentu mengikuti ajaran-ajaran agama. Yang menurut Heri Sernawan, filsafat adalah filsafat yang tumbuh di negara-negara Islam atau di bawah naungan kerajaan-kerajaan Islam, namun tidak melihat dari segi agama atau bahasanya. Dalam tradisi Islam, kata filsafat itu tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis karena berasal dari bahasa Yunani. Dan namun kata sinonim filsafat ini yaitu hikmah, dan hikmah, kata hikmah di dalam Al-Quran menyebut kata hikmah sebanyak 20 kali. Menurut Nopriansa, pengetahuan yaitu tahu dengan mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai ke dasar segala dasarnya. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut filosofia, dan mereka menganggap bahwa pengetahuan adalah sebagai usaha dan tujuan hidupnya. Sedangkan menurut Heri Sernawan, filsafat Islam hakikatnya adalah filsafat kenabian Muhammad. Filsafat kenabian merupakan bentuk orisinil dari tradisi filsafat Islam. Filsafat kenabian adalah realitas pengetahuan dan nubuat kenabian, segala landasan ontologis, epistemologis, serta aksiologis bagi konstruksi pemikiran Islam. Islam juga membahas mengenai nilai-nilai yang meliputi dataran epistemologis, estetika, dan etika. Filsafat Islam juga membahas fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu Tuhan, manusia, alam, dan kebudayaan. Kajian filsafat Islam terhadap dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Yang ketiga yaitu filsafat Yunani. Secara etimologi, filsafat yang dalam bahasa Inggrisnya adalah filosofia, yang berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, yang lazim diterjemahkan dengan cinta atau kearifan. Nah, menurut Cicero, seorang penulis Romawi yang pertama memakai kata filsafat adalah Pitagoras. Pitagoras mengatakan bahwa pengetahuan dalam arti yang tidak lengkap tidak sesuai dengan manusia. Pengertian filsafat secara terminologi menurut De Liang-Jem mengutip definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Thales mengemukakan bahwa filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya. Yang kedua ada Socrates mengatakan bahwa filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau renungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Yang ketiga ada Plato mengemukakan bahwa filsafat adalah pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang keseluruhan kebenaran. Dan yang terakhir ada menurut Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang asas-asas pertama atau suatu ilmu yang menyelidiki terhadap suatu yang ada sebagai yang ada dan ciri-ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan sifatnya alamnya sendiri. Selanjutnya yaitu
Filsafat dan pemikiran Yunani. Filsafat dan pemikiran Yunani sesungguhnya telah mulai dikenal dipelajari kaum sarjana di kota Antiok, Haran, Edessa, dan Kinesrin, wilayah Syria Utara. Juga di Nasibis dan Ras Aina, wilayah dataran tinggi Irak, sejak abad ke-4 Masehi. Kegiatan akademik tetap berjalan baik dan tidak terganggu oleh penaklukan tentara muslim ke wilayah tersebut yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Setidaknya bisa dibuktikan dengan masih semaraknya kajian-kajian teologi di biara Kinisirin dan di Syria, dan munculnya tokoh yang menghasilkan karya-karya filsafat seperti Severus Sebok, mengomentari hermeneutika dan retorika Aristoteles, yang menulis Esiridion dan menerjemahkan buku Kategories karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Karya-karya dan filsafat Yunani tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Proses penerjemahannya itu sendiri paling awal dimulai pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, khususnya masa kekhalifahan Abd al-Malik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu tentang hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Perlu diketahui bahwasanya sejarah filsafat Barat terlahir di Yunani, sedangkan filsafat Islam terlahir di wilayah bekas orang-orang Yunani. Karena pada masa itu ada perluasan politik kaum muslimin ke kawasan Eropa. Karena pada masa khalifah ini Islam mengalami perluasan. Akhirnya filsafat Islam ada di wilayah-wilayah luar Arab. Tentunya budaya yang ada di sana adalah budaya yang akan berbeda dengan Islam. Filsafat Islam lahir pada 2 atau 3 Hijriah, yang pada saat itu dipimpin oleh Bani Abbas. Tokoh pertama yang muncul pada filsafat Islam adalah Al-Kindi. Hubungan filsafat dengan filsafat Yunani terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama adalah akulturasi, yakni 2 budaya yang berbeda saling berhadapan. Ada budaya Islam dengan budaya non-Muslim. Ada budaya Timur Tengah yang datang ke Eropa dengan budaya orang Eropa asli. Dimulai dari penerjemahan karya-karya filsafat Yunani yang bertujuan untuk dipelajari. Para filsuf Islam banyak mengambil dan mengartikan buku-buku yang ditulis dengan bahasa Yunani dalam bahasa Arab. Kemudian pengaruh oleh filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato. Dan yang kedua adalah integrasi, yakni memunculkan pengakuan terhadap kebermaknaan suatu budaya oleh budaya lain. Lalu aspek-aspek perbedaan antara kedua budaya coba dihilangkan agar tidak terlalu bentrok. Para filsuf berusaha memadukan agama dengan filsafat. Hubungan doktrin antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani adalah sama pada pola pikirnya, yaitu berpikir dengan kehendak bebas dan bertanggung jawab manusia, atau rasional dan liberal. Kemudian yang terakhir adalah pelestarian. Terlihat usaha keras para filsuf muslim untuk melanggengkan pengaruh filsafat Yunani dalam konstelasi pemikiran Islam. Filsafat Islam berkembang setelah umat Islam memiliki hubungan interaksi dengan dunia Yunani untuk menerjemahkan kata hikmah yang ada dalam teks agamaan seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.